Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kembali kepadamu. Kami mau bersyukur atas kesehatan, kekuatan yang diberikan kepada kami. Pagi ini, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu. Kami memohon Roh Kudus menuntun kami, agar kami dapat memahami dan menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarlah seru doa ini, doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat 10-15. Saya akan membacakannya untuk kita. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Lambat atau Segera, Hari Tuhan Pasti Datang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Kristiani, tentu kita mempercayai sepenuhnya firman Tuhan yang tertera dalam Alkitab kita. Kita percaya bahwa lambat atau segera hari Tuhan pasti datang. Dengan pengharapan demikian, maka membuat hidup kita mempunyai tujuan bahwa masih ada yang kita nantikan setelah kehidupan dunia sekarang ini. Bayangkan saja, bila kita tidak mempunyai pengharapan itu, tentu saja kita akan hidup sesuka hati kita, karena toh sesudahnya tidak ada lanjutan kehidupan yang perlu kita nanti, seperti embun pagi yang hilang lenyap tak berbekas. 1 Korintus 15 ayat 32, Paulus berkata, "Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat kedatangan Tuhan, kita tidak boleh bercacat atau bernoda di hadapannya. Oleh sebab itu, kita harus mempergunakan kehidupan saat ini dengan benar, seperti yang telah diajarkan Tuhan, seperti yang difirmankannya dalam kitab suci. Kita harus hidup suci dan menjadi orang yang saleh. Walaupun ada banyak orang yang tidak percaya akan datangnya hari Tuhan, seperti yang diungkapkan pada ayat 3 berbunyi demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya
yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kelompok ini tidak percaya, lalu mengejek dan hidup sesuka hati menurut hawa nafsunya saja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita perlu memahami benar akan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia dengan cara yang sama seperti Ia terangkat ke sorga setelah peristiwa penyaliban dan kebangkitannya. Ia yang penuh kuasa akan menyelesaikan rencananya bagi segala ciptaannya. Mari kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya. Lakukanlah segala yang diperintahkannya, bersabar dalam pergumulan hidup ini, dan berusaha memperjuangkan yang baik di mata Tuhan. Karena Tuhan menggunakan segala cara, suka dan duka, untuk mengajar kita menjadi lebih baik. Yakobus 5 ayat 7-8. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hati, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau pasti datang kembali. Ajarlah kami bersyukur di dalam penantian ini. Ajarkanlah kami untuk dapat mempergunakan hari-hari kami dengan benar di mata-Mu, agar bila saatnya tiba di hadapan-Mu, kami tak bercacat dan tak bernoda. Berikanlah kami kekuatan, terkhusus bagi kami yang sedang dalam pergumulan hidup, biar tetap berada di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya, kami akan memulai aktivitas kami. Kami percaya akan penyertaan-Mu, Roh Kudus memandu kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.